Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Baik, Bu. Puji Tuhan jika semuanya baik. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tadi Ibu sudah menge-share daftar kehadiran. Apakah semuanya sudah mengisi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu harap semuanya sudah mengisi ya. Iya, Bu. Ibu harap kalian dapat selalu disiplin dalam waktu. Tugas-tugas yang Ibu berikan, kalian kumpulkan dengan tepat waktu dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran daring sampai saat ini. Dan satu lagi, Ibu minta kalian untuk dapat selalu menjaga kesehatan kalian, kurang-kurangin kegiatan-kegiatan yang tidak penting di luar rumah. Mengerti anak-anak Ibu? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baiklah, kalau semuanya mengerti. Tema pembelajaran kita hari ini masuk ke dalam tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1 tentang organ-organ pencernaan hewan ruminansia. Menurut kalian, apakah organ pencernaan manusia dan hewan itu sama, anak-anak? Berbeda, Bu. Tidak, Bu. Ya, Beda, Bu. beda ya antara manusia dan hewan itu. Tadi sebelum mengikuti pembelajaran Ibu, kalian sudah sarapan? Belum, Bu. Belum, Bu. Bu. Siapa si Lisa belum sarapan? Lisa. Sudah sarapan saya, Bu. Oh, berarti Ibu salah dengar, maaf ya. Menurut kalian sarapan itu penting apa tidak, anak? Penting, Bu. Penting, Bu. Kenapa sarapan itu penting? Biar nggak sakit, Bu. Ya, benar. Sarapan itu sangat penting bagi tubuh kita untuk meningkatkan stamina tubuh kita agar kita mengikuti kegiatan-kegiatan sehari-hari kita tidak lemas ya, mengerti? Mengerti, Bu. Jadi tadi yang belum sarapan, nanti setelah pembelajaran Ibu selesai, kalian sarapan ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, Ibu harap nanti dengan mengamati gambar iklan yang nanti Ibu akan sajikan, kalian mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Kedua, dengan menuliskan hasil pengamatan nanti tentang iklan media cetak yang Ibu tayangkan, kalian mampu melaporkan hasil pengamatan kalian. Yang ketiga, nanti Ibu akan menge-sharekan teks bacaan ke WA grup kita. Ibu harap kalian mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Dan yang terakhir, nanti Ibu akan menayangkan video. Ibu harap kalian mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Apakah semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Baiklah, kalau begitu. Ibu ada gambar. Coba kalian cermati apa yang ada di dalam gambar ini. Gambar sayur. Sayuran. Buahan. Ya, benar. Kalian semua benar. Dalam gambar ini ada buah-buah dan sayur-sayur yang merupakan bahan pokok makanan 4 sehat 5 sempurna. Menurut kalian, coba kalian sebutkan ciri-ciri makanan sehat itu seperti apa, anak-anak? Sayur, mayur. Sayur. Bersih, Bu. Bersih. Iya, Mengandung makanan yang sehat dan bergizi itu harus bersih, harus ada sayur, daging, buah-buahan, susu. Nah, karena makanan sehat itu dan bergizi itu dapat menjaga organ kesehatan pencernaan kita. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, jadi kita, bagi kalian yang suka jajan-jajanan di luar-luar,
tolong kalian lihat apakah tempat makan itu sehat apa tidak, bersih apa tidak, mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Ya, mengerti. Karena Ibu tahu anak-anak Ibu ini pintar semuanya. Nah, Ibu akan nanya, menurut kalian iklan itu apa sih? Siapa yang bisa menjawab? Iklan itu kayak promosi, Bu. Lalu siapa lagi selain Nesi yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, apa? Yang ada di TV, Bu. Ya, lalu siapa lagi? Yang ada di koran juga. Iya, benar. Iklan itu adalah alat untuk mempromosikan atau mengenal produk atau jasa kepada target. Nah, tujuan iklan itu untuk membujuk agar orang-orang dapat tertarik kepada iklan kita, agar dapat membelinya. Contoh iklan itu harus memiliki kalimat yang singkat, jelas, dan siapa yang bisa jawab? Dan Menarik, Bu. ya, pintar. Ciri-ciri iklan itu harus jelas, singkat, dan memiliki kalimat yang menarik. Unsur iklan itu ada unsur menarik perhatian, kepercayaan, keinginan, harus ada nama produk, gambar, dan kalimat iklan. Nah, dalam iklan itu pasti memiliki kata kunci. Kata kunci dalam iklan itu seperti apa? Contohnya yang kalian tahu arti kata kunci itu. Inti iklan, Bu. Ya, lalu siapa yang bisa menjawab lagi? Ya, benar. Dalam iklan itu pasti memiliki inti iklan yang merupakan faktor pendukung iklan itu. Nah, iklan itu biasanya disajikan dalam media cetak dan media elektronik. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari media cetak itu? Iklan biasanya melalui apa dari media cetak? Koran, Bu. Majalah. Kalau media elektronik? TV, Bu. Handphone. Iya, Handphone. Ibu ada gambar. Coba kalian cermati gambar ini. Apa yang kalian dapat cermati dari gambar ini? Makanan sehat dan bergizi. Ada anak makan buah dan sayur-sayuran, Bu. Ya, dalam iklan ini ada anak yang memakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, coba kalian cari inti dari kalimat iklan ini apa? Siapa yang bisa menjawab? Pertumbuhan anak, Bu. Ya, Clarita. Pentingnya makan sehat dan bergizi. Ya, lalu siapa lagi? Pertumbuhan otak anak, Bu. Iya, benar. Dalam iklan ini terdapat anak yang memakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Inti kalimat dari iklan ini adalah pertumbuhan otak anak. Yang tujuannya dari iklan ini agar mengajak kita dapat memakan makanan sehat dan bergizi untuk menjaga kesehatan otak kita. Nah, di sini Ibu ada gambar iklan selanjutnya. Apa yang kalian lihat dari iklan ini? Susu sapi murni. Jualan susu, Bu. Ibu. Susu, Bu. Iklan susu, jualan susu, Bu. Ya, benar. Dalam iklan ini terdapat ada gambar, ada isi, yang dimana isi kalimat ini merupakan, apa tadi Ibu bilang? Pendukung iklan, Bu. Iya, isi kalimat ini merupakan faktor pendukung iklan atau inti iklannya ya, mengerti? Mengerti, Bu. Coba kalian kasih contoh, kalau kalian mengerti iklan apa yang sering kalian lihat di sekitar kalian? Mie, Bu. Promosi minuman. Ya, lalu siapa lagi selain Kiki? Lisa bisa menjawab? Promosi kue, Bu. Ya, Cemilan. ya kalian benar ya semuanya iklan itu sering kita lihat di sekitar kita.
Nah, di mana di dalam iklan yang sering kita lihat itu pasti ada gambar, isi dan kalimat yang menarik. Ada yang ingin ditanyakan dari materi iklan ini, anak-anak? Enggak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada, berarti kalian, Ibu anggap sudah mengerti ya. Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Tugas kelompoknya, setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Kalian pilih sendiri atau Ibu yang pilihkan? Pilih sendiri, Bu. Baiklah, jika pilih sendiri, tugasnya adalah coba kalian cermati apa yang ada dalam iklan susu sapi ini, lalu nanti kalian buat peta pemikiran seperti yang Ibu tayangkan ini, di mana dalam peta pemikiran ini kalian harus mencari arti dari kata kunci itu apa yang Ibu jelaskan tadi, lalu kata kunci yang kalian temukan di dalam iklan susu sapi ini apa, lalu nanti kalian tuliskan ciri-ciri dari sebuah kata kunci itu apa, dan yang paling penting alasan kalian memilih kata kunci dari iklan ini. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baiklah, jika semuanya mengerti, tugas ini nanti dikumpulkan lewat WA, kirim ke WA Ibu. Ibu tunggu sampai jam 5 sore, anak-anak mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah, kalau begitu. Nah, dari iklan susu sapi ini, tadi berkaitan dengan pencernaan hewan ruminansia, yaitu hewan sapi. Di mana hewan sapi ini memiliki pencernaan yang berbeda dengan manusia, yang tadi Ibu tanyakan. Masih ingat? Masih, Bu. Ya. Oke, Ibu akan menayangkan satu video tentang pencernaan hewan ruminansia, yaitu hewan sapi. Sebenarnya hewan ruminansia itu banyak, seperti sapi, kerbau, kambing. Nah, hewan ruminansia itu apa sih, Ibu mau nanya? Hewan yang memakan 2 kali. Iya, hewan ruminansia itu hewan yang memakan makanannya 2 kali. Nah, Ibu ada video. Videonya nggak ada, cuy. Ibu ada video, coba kalian tonton. Nah, coba kalian tonton. Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan pemakan tumbuhan di antaranya adalah sapi, kerbau, domba, kuda, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Dari beberapa hewan pemakan tumbuhan, saya akan mengambil contoh sistem pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya adalah mulut, selanjutnya ada kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir ada anus. Pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dicampur dengan air liur. Makanan yang masih kasar ditelan melalui kerongkongan.
Kemudian, makanan yang ditelan dan masih kasar disimpan sementara di rumen. Kemudian, masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut bolus. Kemudian dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah kembali. Makanan yang sudah dimamah ditelan lagi dan masuk ke omasum untuk dicerna kedua kali secara mekanis dan kimiawi. Kemudian dilanjutkan ke abomasum yang merupakan lambung sebenarnya dan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Setelah itu, makanan akan menuju usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, pada akhirnya, makanan akan menuju ke usus besar, yang merupakan tempat terbentuknya fase dari sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum, kemudian dikeluarkan melalui anus. Ya, baiklah. Kalian sudah menonton tentang organ-organ pencernaan hewan ruminansia. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum jelas, anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baiklah, jika semuanya jelas, Ibu akan bertanya. Tadi urutan organ-organ pencernaan hewan ruminansia itu apa? Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Mulut, esofagus, atau perut besar. Baru ke mulut, ke retikulum, omasum, abomasum, Retikulum. Ya, pintar. Hewan ruminansia itu adalah hewan yang memakan makanannya 2 kali, yang dimana dibantu dengan bakteri aroeba dan protozoa. Nah, urutannya tadi itu benar apa yang kalian katakan. Ada rumen, obamasum, retikulum, dan omasum. Apakah kalian mengerti semua tentang ini? Tentang materi pencernaan hewan ini? mengerti, Bu. Ya, nanti Ibu akan menge-share tentang teks bacaan organ pencernaan di grup WA kita. Nanti kalian baca. Kalau misalnya ada yang belum paham, bisa nanti kita lanjutkan lewat WA ya anak-anak. Baik, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan memberikan kalian tugas lagi, di mana tugas ini nanti kalian kumpulkan ke WA Ibu. Alat dan bahannya itu ada kertas, gambar ukuran A3. Jika di rumah kalian tidak ada gambar ukuran A3, kalian bisa menggunakan kertas HVS. Lalu kalian harus menyiapkan pensil, penghapus, dan pewarna spidol. Tugasnya adalah kalian secara individu membuat gambar diagram pencernaan hewan ruminansia. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya, Ibu harap kalian dapat membuatnya secara menarik ya, semenarik mungkin ya, karena ini nanti akan Ibu nilai. Baik, Bu. Siap, Bu. Baiklah, nanti Ibu akan juga menge-share teks bacaannya untuk membantu kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Iya, Bu.
Ibu mau bertanya. Ya, apa yang mau ditanyakan? Ibu untuk tugas yang terakhir ini dikumpulnya kapan, Bu? Ibu kasih waktu sehari ya, berarti besok kumpulkannya. Baik, Bu. Siap, Bu. Baiklah, Ibu anggap kalian sudah paham semua. Ibu akan mengasih kalian tugas di rumah. Tugasnya gampang aja anak-anak. Ibu minta kalian untuk menyimpulkan semua pembelajaran kita hari ini dan nanti dikumpulkan ke Ibu rangkumannya, mengerti? Mengerti, Bu. Ibu. Baiklah, berarti tugas kalian ada 3 ya. Yang pertama tadi tentang iklan, kedua tentang Ya. hewan ruminansia yaitu sapi, dan yang ketiga kalian membuat rangkuman. Mengerti? Ibu. Mengerti, Bu. Nah, jangan lupa ya tugasnya. Siap, Baik, Bu. Bu. Ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Siapa yang bisa merangkum pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa, ayo? Saya, Bu. Ya, Nesi. Jadi, makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang yaitu 4 sehat 5 sempurna seperti vitamin, mineral, protein, karbohidrat, ada kalsiumnya. Itu termaksud kriteria makanan sehat, Bu. Lalu, Dan ciri-ciri kata-kata kunci ada singkat, jelas, dan menarik. ada apa? Singkat, jelas, dan menarik. Ya, untuk materi organ pencernaan, jangan Nesi lagi. Ayo, siapa yang bisa membantu? Natali, Kiki, Ego, siapa yang mau? Ego. Kiki. Yo. Saya, Bu. Ya, Kiki. Untuk apa tadi, Bu? Soalnya, Bu. Pencernaan hewan. Coba kamu sebutkan apa aja tadi. Ada rumen, musuh, spektrum, sama apel. Ya, benar. Organ pencernaan sapi itu yang lebih rincinya adalah dari mulut, lalu masuk ke esofagus atau kerongkongan sapi, lalu masuk ke rumen atau perut besar, lalu masuk lagi kembali ke mulut, sapi itu punya makanannya 2 kali. Lalu masuk ke retikulum atau perut jala sapi, lalu masuk ke omasum atau perut kitab sapi, lalu masuk ke obamasum atau perut mosam, lalu dicerna melalui usus, dan yang terakhir dibuang melalui anus. Dan ciri-ciri iklan tadi itu benar yang dikatakan Nesi. Ciri-ciri makanan sehat yang di iklan tadi itu benar. Makanan sehat itu harus ada buah, sayur-sayuran, susu, yang dapat membantu menjaga kesehatan stamina tubuh kita. Ya, baiklah anak-anak, pembelajaran Ibu hari ini sudah selesai. Ibu harap pembelajaran Ibu ini dapat berguna bagi kalian ke depannya ya, dan jangan dilupakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, kalau begitu, sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, jika ada kesalahan kata dari Ibu, baik disengaja maupun tidak disengaja, Ibu minta maaf ya. Iya, Bu. Ya, pelajaran kita sudah selesai. Selamat siang. Siang, Bu. Yang Bu. Oke.